Kalau kita berbicara masalah cinta, maka inti daripada cinta pengorbanan dan pengabdian. Kalau seseorang berani mengucapkan kepada orang lain, aku mencintaimu, maka berarti aku siap berkorban dan mengabdi untukmu. Itu makna cinta yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan lisan. Makanya dalam Islam ada namanya ukhuwah Islamiyah atau mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah. Pernah seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang mirip tapi dua orang yang berbeda. Orang ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yang satu juga berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in, saya mencintai Anda karena Allah, karena ingin mengejar keutamaan. Yang kata Nabi SAW, termasuk 7 orang yang dinaungi pada naungan Allah pada hari kiamat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karenanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kau siap kantongmu menjadi kantongku dan kantongku menjadi kantongmu? Maka orang itu mengatakan, saya belum siap. Kata Abdullah bin Mas'ud, pergilah carilah orang lain. Makna yang ingin disampaikan kepada kita oleh Abdullah bin Mas'ud, kalau memang cinta, berkorban. Banyak orang subhanallah dalam rumah tangga bisa mengucapkan cinta pada suaminya, pada istrinya, tapi dia tidak mau berkorban. Tidak ada pengorbanan yang diberikan, tidak ada pengabdian. Maka kosong, tidak ada cinta di situ. Kapan pasangannya sakit, kapan pasangannya tua, kapan pasangannya bangkrut, kapan pasangannya salah, udah ditinggalin. Makanya kosong dari cinta. Sementara memang cinta itu kebahagiaan, ketentraman jiwa, tapi harus difahami definisinya. Jadi kalau Bapak Ibu membahasakan saya mencintai Allah, tentu kita bertanya lagi, kalau orang belum paham dari definisi itu, bagaimana caranya saya cinta Allah, Allah nggak kelihatan? Maka jawabannya adalah mengabdi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu makna daripada cinta, ya, yang harus difahami. Baik, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi dan memang kita harus bisa meraih cintanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu hadis qudsi yang mulia, wahai anak Adam, aku mencintaimu. Maka karena hak itu, maka cintailah aku. Artinya dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita mengatakan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita siap mengabdi kepada beliau, ya, memperjuangkan ajarannya, ya, sunnah-sunnahnya menghidupkan. Kita cinta pada masjid, ya kita mengabdi pada masjid, bukan hanya sekedar diucapkan. Apa yang andil kita untuk masjid tersebut? Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian yang masuk ke masjid, yang dia bawa hanya hinaan. Masuk ke masjid misalnya ditemukan kamar mandinya kotor nih, bahasanya begitu. Atau mungkin karpetnya kotor tuh karpetnya. Oh itu mimbarnya rusak, oh itu mic-nya rusak, oh itu mesinnya panas. Yang ada cuma hinaan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya ada tamu datang ke rumah kita lalu yang dia bawa cerita buruk, tuh sofanya kotor, tuh kamar mandinya kotor, pasti kita marah. Bagaimana dengan menghina rumahnya Allah? Allah Subhanahu wa taala seringkali memudahkan kita mampir ke sebuah masjid Bapak Ibu sekalian yang merupakan salah satu dari rumah-rumahnya yang mungkin punya banyak kekurangan secara fisik. Bukan untuk kita hina, tapi kita harus bertanya, apa andil saya di situ? Kalau kita temukan karpetnya kotor, cuci karpet itu. Mengabdilah buat masjid, gantiin karpet baru. Kalau masjid itu panas, pasangin AC-nya. Kalau kamar mandinya ada yang rusak, ganti keramiknya, ganti kerannya. Itu baru namanya cinta. Bagaimana kita punya andil? Allah Subhanahu wa taala mampirkan kita di situ supaya kita punya andil. Seringkali bahkan ada orang lebih buruk daripada itu Bapak Ibu sekalian. Yang dia lakukan adalah selain dia menghina rumah Allah, juga dari satu sisi kalau ada orang lain mau sholat, kamu mau sholat di mana? Di masjid sana. Jangan ke sana, itu masjidnya kotor. Malah dia menghina. Dan ini satu hal yang bentrok sebenarnya dengan yang harus ada pada setiap orang beriman. Bapak Ibu sekalian, kalau mau termotivasi untuk mengerjakan sebuah ibadah dalam agama Islam ataupun meninggalkan kesalahan, maka ada kata kunci atau ada rahasianya. Kalau misal Bapak Ibu bertanya kepada saya, Ustaz, saya pengen rajin sholat malam, saya pengen rajin membaca Al-Quran, saya pengen rajin bersedekah, rajin umroh dan haji, rajin, bagaimana caranya? Maka jawaban saya satu, Bapak Ibu cari al-wa'ad. Apa itu al-wa'ad? Dalam ilmu hadis dijelaskan dengan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad artinya janji positif Allah di ibadah yang sedang dijanjikan. Jadi memang Allah dengan kemahasempurnanya Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah menyuruh kita berbuat sebuah ibadah lalu tidak dibalas. Ibaratnya kita kerja di kantor, nggak mungkin nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, itu nggak mungkin sama Allah. Bahkan berlipat-lipat.
Nah ini al-wa'ad, bahasa lainnya kalau di ceramah-ceramah biasa dibahasakan oleh para ustaz dan kiai kita adalah fadilah. Makanya kita temukan di buku-buku hadis ada fadilah sholat malam, fadilah sholat duha, fadilah sedekah, fadilah bakti sama orang tua. Ini namanya al-wa'ad, janji positif Allah. Bapak Ibu saya sarankan sebelum buat ibadah apapun baca dulu. 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas kayak Google dan yang sejenisnya, itu kita tinggal ketik misalnya keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah. Coba ketik. Maka akan keluar semua tulisan artikel, tinggal baca. 5 menit saja. Mungkin sebelum lagi panasin mobil pagi hari, atau ibu-ibu mungkin lagi baru mau mempersiapkan persiapan, mungkin lagi godok air atau apa saja untuk masak, sambil itu nunggu sebentar baca. Artinya ini saya berikan waktu-waktu yang sempit supaya kita tahu, oh ternyata waktu sempit aja bisa. Apalagi kalau lagi waktu luang, habis asar lagi santai minum teh, lagi duduk malam di atas ranjang mau baring baca, itu sangat baik. Baca keutamaannya, kita jadi tahu. Maka wahyu itu Bapak Ibu sekalian bicara dengan hati manusia. Kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Sama halnya kalau Bapak Ibu tanya, saya ini pendusta Ustaz, saya pezina, saya si fulan, mengerjakan segala macam perbuatan. Bagaimana caranya saya tinggalkan? Maka jawaban saya sederhana, Bapak Ibu cari al-wa'id. Al-wa'id artinya ancaman Allah di dosa itu. Jadi Bapak Ibu kalau masing-masing mengetahui dirinya, kalau masih ada satu sifat buruk yang Bapak Ibu milikin, mau tinggalin, bagaimana caranya? Buka, ketik saja sama tadi. Misalnya di Google tinggal diketik kalau tidak punya bukunya, ancaman dusta. Misalnya, atau hukuman orang dusta, hukuman riba, hukuman zina, hukuman durhaka sama orang tua, hukuman menghina, ghibah, apa sajalah ya. Di situ nanti Bapak Ibu akan baca artikel-artikel dan wahyu sekali lagi bicara sama hati manusia, maka kita akan meninggalkan itu. Karena kalau kita mau tunggu orang lain nasihati kita belum tentu bisa, dan ini cara sederhana. Bahkan Bapak Ibu perlu tahu puncaknya pahala yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman dari Allah kalau dia mengejar janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu lagi sholat duha, niatnya sholat duha supaya misalnya dipenuhi kebutuhannya hari itu, bolehkah? Kita dengarkan hadisnya. Ada hadis sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sujudlah atau rukulah untukku di awal pagi di waktu duha 4 rakaat, maka aku akan penuhi semua hajatmu hari itu. Boleh nggak Ustaz saya sholat duha dengan niat supaya rezeki saya dibukain, supaya saya dapat hajat saya dipenuhi hari itu? Bukan cuma boleh, memang itu target ibadah. Ibadah sambil mengejar targetnya itu penting, justru itu puncaknya. Boleh nggak saya sholat malam supaya ya, doa saya diijabah? Emang harus begitu, karena Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal 1/3 malam, Allah dengan kemahasempurnaannya turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertobat saya maafkan. Jadi memang targetnya itu gitu kan. Boleh nggak saya bersedekah supaya saya bertambah rezeki? Memang begitu. Kata Nabi SAW, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, justru akan bertambah. Boleh nggak saya bakti sama orang tua dengan harapan anak saya juga berbakti? Emang sudah begitu janjinya. Kata Nabi SAW, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak berbakti dengan kalian. Gitu kan? Jadi memang mengejar target-target itu penting, sehingga kita bisa maksimal dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, sebagaimana juga tadi, saya takut dihukum sama Allah karena saya takut masuk neraka. Ini sekaligus juga kita tekankan teman-teman sekalian. Saya pernah dengar ada lantunan syair dikumandangkan sering di masyarakat kita. Jangan kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Bagaimana bisa ini? Saya sulit memahami itu. Karena untuk mengejar surga memang harus ada motivasinya. Allah yang suruh kita untuk itu. Kalau kita mengejar apa yang Allah janjikan, berarti kita patuh padanya. Kalau kita takut pada Allah dengan ancaman yang Allah ancamkan, maka itu juga takut kepada Allah. Contoh misalnya, surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau pernah buat salah, segera taubat, minta maaf. Dan kejarlah surga. Ada kalimat, kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita diperintahkan di sini. Kalau kita sholat, kita puasa, kita bakti sama orang tua dengan niat akan masuk surga, bolehkah? Bukan cuma boleh, memang begitu anjurannya. Memang kita kerjakan itu supaya kita mendapatkan yang terbaik di surga. Begitu pula dengan ancaman neraka. Allah memang suruh kita takut sama neraka. Dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, takutlah kalian. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri anak kalian juga diajak semuanya dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan dijaga oleh malaikat yang kasar, keras, nggak ada sogokan, nggak ada toleransi, nggak ada negosiasi, potong-potong, bakar-bakar, neraka nggak ada main-main, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Berarti kita disuruh takut sama neraka memang. Takut pada neraka berarti kita takut pada Allah. Mengejar surga berarti kita mengejar rahmatnya Allah. Harus difahami. Ya, supaya tidak bingung. Jadi Bapak Ibu harus mengejar yang maksimal dari sisi ibadah ini dengan mengetahui janjinya Allah dan meninggalkan juga dosa, tahu ada ancaman di situ, dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.